selling atau menjual saham yang belum dimiliki dengan harga turun, dan tidak boleh adanya transaksi spekulatif atau manipulatif. Mekanisme perdagangan suku itu keuntungan bagi investornya berasal dari hasil bisnis atau sewa aset, bukan dari bunga tetap seperti obligasi konvensional. Yang terakhir, mekanisme reksadana syariah dikelola oleh investasi syariah yang harus menginvestasikan dana dalam efek syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengawas pasar modal syariah itu ada Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya kembali kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari pasar modal syariah yang akan dijelaskan oleh Nora Elisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah manfaat pasar modal syariah. Yang pertama ada memberikan alternatif investasi yang halal bagi masyarakat. Jadi, pasar modal syariah ini memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam. Semua instrumen investasi di dalamnya sudah disaring agar bebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang selanjutnya ada meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan berbasis syariah. Jadi, perusahaan itu bisa mendapatkan modal dari pasar modal syariah untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir ada menyediakan instrumen investasi yang stabil dan mengurangi spekulasi. Jadi, pasar modal syariah menghindari praktik spekulasi yang berlebihan sehingga harga saham dan instrumen investasi lainnya lebih stabil. Ini membuat investasi lebih aman dan mengurangi risiko kerugian besar dalam waktu singkat. Cukup. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait pasar modal syariah. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pasar uang syariah. Jadi, pasar uang syariah merupakan pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan dan lembaga keuangan syariah tanpa melibatkan unsur riba. Nah, di sini juga ada instrumen dan mekanisme pasar uang syariah yang akan dijelaskan oleh Selin Dini Amrina. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu instrumen pasar uang syariah. Instrumen pasar uang syariah adalah berbagai produk keuangan jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas antar lembaga keuangan syariah dengan tetap melanjutkan prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, gharar, dan maisir. Contoh instrumen pasar uang syariah yang pertama itu ada sertifikat investasi, yaitu mudharabah antar bank atau IMA, instrumen yang digunakan oleh bank syariah untuk mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas berdasarkan prinsip mudharabah. Yang kedua, sertifikat bank syariah atau sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah sebagai instrumen operasi pasar terbuka. Kemudian yang ketiga ada Ripurkes atau Ripu Syariah, instrumen yang memungkinkan bank syariah untuk menjual dan membeli kembali efek syariah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, Wadiah Sertifikat Bank Indonesia atau Wadiah SBI, instrumen penyimpanan dana tanpa adanya imbal hasil tetap yang dikelola oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip Wadiah Yad Domana. Kemudian selanjutnya ada mekanisme pasar uang syariah. Mekanisme pasar uang syariah adalah cara atau proses transaksi yang dilakukan di pasar uang syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan maisir. Pasar uang syariah diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga pengawas syariah lainnya. Semua transaksi harus dilakukan dengan prinsip transparansi
dan tanpa unsur spekulasi atau ketidakpastian. Pertama yaitu dengan mudharabah, murabah atau wakalah. Kemudian yang kedua lelang SBIS dan IWBIS oleh Bank Indonesia, di mana bank membeli instrumen ini untuk pengelolaan likuiditas. Kemudian yang ketiga, jual beli surat berharga syariah seperti suku, SBIS, SBSN di pasar sekunder berdasarkan prinsip murabah atau salam. Kemudian yang keempat, repo syariah sebagai solusi jangka pendek bagi bank yang membutuhkan likuiditas dengan menjual suku sementara. Jadi, instrumen pasar uang syariah adalah produk keuangan yang digunakan, sementara mekanisme pasar uang syariah adalah cara atau proses transaksi dalam pasar uang syariah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pasar uang syariah yang akan dijelaskan oleh Nur Elisa. Kepadanya disilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat pasar uang syariah. Yang pertama, ada menyediakan solusi likuiditas bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Jadi, terkadang bank atau lembaga keuangan syariah butuh uang cepat untuk operasional atau ingin menyimpan kelebihan dana sementara. Nah, pasar uang syariah ini menyediakan tempat bagi mereka untuk saling meminjam dan menyimpan uang dengan cara yang halal. Selanjutnya, mengurangi ketergantungan terhadap pasar uang konvensional yang berbasis bunga. Jadi, pasar uang syariah ini menawarkan alternatif dari pasar uang konvensional yang berbasis bunga atau riba. Dengan begitu, bank dan lembaga keuangan syariah bisa menjalankan operasionalnya tanpa melanggar prinsip syariah. Yang terakhir, ada memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan syariah. Jadi di pasar uang syariah, setiap transaksi menggunakan akad yang sesuai dengan aturan Islam, seperti akad mudharabah atau wakalah. Ini memastikan semua kegiatan keuangan tetap halal dan adil bagi semua pihak. Sekian. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pasar uang syariah. Kepada teman-teman yang mungkin kurang jelas dan ingin bertanya, dipersilakan.